Selesai kita di bab taubat ini, kita akan masuk di bab sabar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan bersungguh-sungguhlah dalam bersabar. Kenapa? Karena sabar itu berat, butuh kesungguhan. Ya, nah sabar itu dari 3 hal ya. Pertama, sabar untuk taat kepada Allah. Ya, untuk taat kepada Allah butuh kesabaran luar biasa ya. Nah, tapi ada yang lebih berat daripada sabar untuk taat kepada Allah. Apa itu? Sabar untuk tidak berbuat maksiat. Sabar untuk tetap menjalankan, sabar untuk tetap tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Itu yang paling berat. Kenapa? Karena hawa nafsu ini suka ngajak-ngajak untuk berbuat maksiat. Gitu ya. Terlebih di zaman setan sangat mudah menggoda manusia melalui kawannya yang disebut setan gepeng. Ya, HP itu bisa menjadi sarana setan untuk menggoda manusia selalu tergelincir kapan saja. Ya. Jadi itu yang paling berat ya, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Nah, yang ketiga adalah sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan sungguh-sungguhlah dalam bersabar. Bagaimana caranya? Ya kita minta kepada Allah agar Allah membantu kita, Allah mensukseskan kita dalam bersabar. Ya kan, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk selalu berdoa sebelum salam. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnika wa ibadatika. Ya. Jadi ini ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa tuh artinya? Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah saya. Ya, bantulah saya ala dzikrika, untuk selalu zikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu sebaik-baiknya. Ya, yang ini semua untuk, ya ini sabar nih. Ya. Orang kalau pandai bersyukur pasti sudah melewati satu step ya, yang namanya sabar. Baik. Gitu ya. Jadi berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon dikuatkan kesabaran saya teh. Gitu ya. Berdoa kepada Allah. Ya, apa saja kita mesti berdoa. Kita dipanggil sholat saja, hayya 'alas sholat. Kita berdoakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu terjemahan bahasa Indonesia tuh. Tapi kalau terjemahan anak pesantren tidak begitu. La haula, tidak ada daya untuk melakukan ibadah, untuk melakukan taat kepada Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Gitu ya. Jadi berdoa supaya sukses dalam bersabar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala nabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit.
Pak Yahya kalau hadir ya, syai'in ini sering artinya sedikit. Bisyai'in dengan sedikit minal khaufi, berupa rasa takut, rasa khawatir. Rasa khawatir dari apa? Dari apa saja. Ya, karena manusia itu hidup di depannya ada ujian. Ya, ada saja rasa takut. Ya. Sekarang ujiannya apa? Takut corona. Gitu nggak? Khawatir kita nggak ngerti siapa yang terkena. Gitu. Tiba-tiba satu masjid kena. Ya, satu desa kena. Cepat sekali dia menjalar. Baik ya. Wal ju'i dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali dan berkurangnya harta wal anfusi dan jiwa. Nah, ada yang meninggal anggota keluarga, anak, istri, suami, bapak, ibu, saudara gitu ya. Nah, itu ujian, sedikit ujian saja itu. Watsamarati dan berkurangnya buah-buahan. Wabasyiris sabirin dan bersabarlah orang dan berbahagialah orang-orang yang bersabar. Sebentar ya, sebentar. Siapa itu orang-orang yang disebut orang-orang yang sabar? Nah, ada terusannya tuh di ayat itu ya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah, qalu mereka mengatakan inna lillahi sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un dan sesungguhnya kita ini kepadanya lah akan kembali. Itu yang disebut orang yang bersabar. Ya. Dia paham bahwa kalau diuji ya ini punya Allah kok. Ya diuji dengan dipanggilnya anak tercinta, istri tercinta, suami tercinta. Ya itu bukan milik kita, itu Allah punya. Allah ambil ya silakan. Kita juga akan kembali kepada Allah. Itu namanya orang bersabar. Ya bukan ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, teriak-teriak, sobek baju apa segala, ya nggak boleh. Orang Islam itu harus bersabar, ya. Nah orang itu ya ini namanya sabar dalam menerima takdir, gitu ya. Nah orang itu ya dalam hal merespon takdir atau menerima takdir ada 4 macam. Pertama, orang diuji oleh Allah, dia hina Tuhannya. Dia katakan, apa ini Allah nih? Bikin gempa, bikin tsunami, bikin puting beliung. Ya, ujian bertubi-tubi, manusia rusak jadinya. Apa untungnya Allah bikin itu semua? Enggak adil. Orang yang tidak apa-apa juga terkena musibah. Buat apa kita menyembah Allah dan seterusnya ya. Itu contoh-contoh saja. Ada orang mengatakan, ya Allah ini ujian apa lagi yang hendak kau timpakan kepada hambamu ya Allah. Saya siap
Nah, itu juga nggak boleh kayak gitu. Menantang namanya. Ya. Nah, model ini adalah model orang yang tidak menerima takdir Allah dan mulutnya tidak dijaga, tidak bersopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang diuji oleh Allah, dia hatinya sih nggak suka ya. Aduh, berat amat nih ujian. Tapi mulutnya dia jaga, dia diem aja. Dia tahan mulutnya. Ya, masih ada sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya juga dijaga, tidak nulis-nulis di status ya, di Facebook, di mana-mana ngomongnya apa gitu, mesti dijaga betul. Ya. Ya, bukan misalnya nggak mesti dijaga betul, mesti dijaga betul. Yang ketiga, orang diuji dia katakan, ya namanya juga punya Allah, Allah ambil ya sudah silahkan. Ya, gitu tuh. Dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tuh maknanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kita juga akan kembali kepada Allah. Ya kita saja milik Allah. Ya istri kita, anak kita juga sama saja milik Allah. Harta kita sama saja juga milik Allah. Ya manusia punya apa, cuma dititipin saja. Nah yang keempat, dapat ujian dikatakan alhamdulillah. Ada yang begitu ya? Duh, kalau tidak dapat ujian maka apa rasanya ya? Mungkin kalau tidak dapat ujian, tidak diuji seperti ini, waduh, anak-anak bapak udah jadi berandalan kali ya. Tapi alhamdulillah dengan ujian ini anak-anak mau pada pesantren, anak-anak mau diajak berdoa, diajak sholat malam misal. Sahur Ya. diterjemahkan. Dia dapat ujian. Jam 1 habis. Ya tanah yang biasa. Ya, dapat ujian dia. Ya, dapat ujian cepat-cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat ujian, dikasih sakit oleh Allah, dia katakan alhamdulillah. Dosa-dosa ini sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dia mengucapkan alhamdulillah? Karena dia paham bahwa di balik ujian itu ada satu hal yang manis. Apa itu? Adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kita paling tidak jadi orang yang nomor 3. Ya, bagus kalau kita bisa jadi orang yang nomor 4 tadi. Ya. Baik. Luar biasa ya, ini Riyadhus Shalihin ini strukturnya luar biasa ya. Pertama ikhlas ya. Terus yang kedua tobat. Kenapa? Karena orang ya terkadang berbuat maksiat mesti bertobat. Ya, terus yang ketiga sabar. Ya untuk menjaga diri kita ini butuh kesabaran yang luar biasa. Baik. Ayat berikutnya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama hanyalah, tidak lain dan tidak bukan, yuwaffas sabiruna, akan dipenuhi orang-orang yang sabar itu ajrahum, pahalanya, bighairi hisab, tanpa hitung-hitung. Jadi orang kalau bersabar, pahalanya itu nggak pakai hitungan. Itu orang bersabar itu pahalanya nggak pakai dihitung. Langsung dikasih banyak. Bahkan ada satu ibadah ya, nggak pakai, Allah melarang orang tersebut dari menghitung-hitung pahalanya. Apa itu? Semacam haji mabrur. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza. Haji mabrur itu nggak ada pahalanya, nggak dikasih pahala oleh Allah illa jannah, kecuali surga. Langsung dikasih bleg, dikasih besar sekali. Nah ini orang yang bersabar, pahalanya tidak pakai dihitung oleh Allah. Ya, kemarin saya katakan ya, proyek kebaikan yang sifatnya rahasia, pahalanya juga akan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang selalu menjauhi tempat tidurnya untuk sholat malam, untuk berbisik, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'mal.
maka tidak ada satupun orang yang mengetahui qurratu a'yun, ya, kenikmatan jiwa yang bakalnya diterima di surga, yang Allah rahasiakan, ya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai pahala akan apa yang mereka kerjakan. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah amalan rahasia. Sholat malam itu amalan rahasia, ya, tetangga kita nggak tahu. Itu amalan rahasia, pahalanya dirahasiakan. Ya kayak puasa itu, pahalanya juga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara global Allah rahasiakan. Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bi, dan aku yang memberinya pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Puasa enggak pakai hitung. Enggak dihitung puasa itu pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung besar. Ya. Nah, sabar itu salah satu contohnya adalah puasa. Karena orang puasa itu sabar menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat. Ya, dari terbit fajar sampai maghrib, yang tadinya boleh, halal. Yang halal saja dilarang kita taat. Ya, mestinya yang haram dilarang ya lebih taat lagi dong, lebih mudah. Ya. Baik ya. Surah Az-Zumar ayat 10. Wa qala ta'ala wala man sabara, dan sungguh orang yang bersabar, wa ghafara, dan memaafkan. Sabar, memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya yang seperti itu benar-benar termasuk perkara yang sangat besar. Tahu kan ulul azmi? Ulul azmi itu adalah orang-orang yang, atau para nabi yang dikasih kesabaran melebihi kelas manusia yang lain. Ya, sabarnya di atas kesabaran rata-rata manusia. Itu namanya ulul azmi. Jadi kalau kita bersabar, terus memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan anak, kesalahan istri, kesalahan suami, dimaafkan. Nah, itu tuh perkara yang sangat besar. Baik ya. Ista'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya, minta tolonglah kalian kepada Allah bis sabri, dengan sabar, was salah, dan salah. Ibnu Abbas itu menafsirkan sabar di sini adalah puasa. Jadi orang kalau punya permintaan, punya hajat, banyak-banyak puasa, terus minta kepada Allah. Banyak-banyak sholat sunat, terus minta kepada Allah. Masa sih nggak dikasih? Dikasih lah. Ya, dikasih. Dan jangan pernah tergesa-gesa dalam meminta. Apa yang disebut tergesa-gesa? Yang disebut tergesa-gesa itu, saya sudah berdoa tapi belum dikabul, itu nggak boleh itu. Ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha la yazalu yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yasta'jil. Sesungguhnya Allah senantiasa mengabulkan doa hambanya selagi dia tidak tergesa-gesa. Qalu wa mal isti'jalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang disebut tergesa-gesa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala da'autullaha wa lam yustajab li. Dia mengatakan, saya sudah berdoa kepada Allah tapi belum diijabah, belum dikabul. Nah, itu tergesa-gesa, nggak boleh. Ya. Baik, jadi mesti bersabar. Jadi mintalah kepada Allah dengan sabar, dengan puasa. Wassalah, dan salat, terus minta kepada Allah. Ini namanya tawassul dengan amal saleh. Ya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Lihat nih, ini yang paling mahal nih, kata-kata ma'a nih. Namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Ya, kita mau nggak selalu dikawal oleh Allah? Mau kan? Jadilah orang yang bersabar. Ya, Allah bersama orang yang bersabar. Gitu ya. Tapi kalau sedikit diuji terus lari, sedikit diuji lari, ya namanya nggak bersabar. Ya, orang bersabar tuh ya dihadapi.
kalau ditinggal jangan nangis. Apa tuh maksudnya? Misal dia dalam satu kelompok punya proyek, ya, karena satu dan lain hal dia ditinggal, biasanya terbantu nggak terbantu, jangan nangis, ya, sabar, cari solusi yang benar, ya, mesti ada, mesti cerdas, ya, apalagi kalau laki-laki mesti cerdas betul, ya, karena ujian itu pasti akan datang. Karena Allah mengatakan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Perhatikan tuh ayat itu ya. Apa la tarkabunna tabaqan an tabaq? Apa tuh maknanya la tarkabunna tabaqan an tabaq? La tarkabunna, sungguh kalian semua pasti akan mengalami tabaqan an tabaq, kehidupan demi kehidupan. Jadi kehidupannya akan selalu menaik. Ya, sekarang sehat, ada sakit, muda, nanti ada tua. Harta dalam keadaan luas, nanti akan ada lagi dalam keadaan sempit. Itu pasti itu. Nah, puncaknya adalah kematian. Itu yang disebut latar kabunna tabaqan am tabaq. Pasti di situ banyak ujian. Kita kan tidak pernah menyangka kalau kita sehat terus. Ya kan? Nanti ada sakit. Nah, di situ kita dituntut untuk bersabar. Nah, orang bersabar itu dikasih apa oleh Allah? Dikasih ampunan. Ya, orang bersabar itu pasti dikasih sukses, dikasih mulia. Gitu ya. Nah, apalagi nih? Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui siapa yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Gitu. Nah, banyak ayat-ayat tentang bersabar, tentang fadilahnya bersabar di dalam Al-Quran. Jadi pasti diuji oleh Allah. Nah, nanti dalam menerima ujian itu akan ketahuan siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar. Gitu ya. Baik. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim, dari Abi Malik Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah syatrul iman. Setengah dari iman. Ya, maksudnya kalau iman itu satu, setengahnya itu adalah bersuci. Di sana ada bagiannya yang setengahnya itu hal-hal yang berurusan dengan hal yang lain. Ya. Berwudu, bersih-bersih, itu bagian dari iman itu. Maka itu mesti kita fahamkan kepada anak-anak kita ya. Kalau kita perintahkan mereka cuci piring, perintahkan mereka untuk nyapu, untuk bersih-bersih, ya jangan ada perasaan kalau itu pekerjaan pembantu, enggak. Ya, itu tugas iman, bersih-bersih itu tugas iman. Jadi menunjukkan orang ini imannya bagus apa tidak. Iman bagus mesti suka bersih-bersih, mesti harus jadi hobi. Nah, berwudu mesti harus jadi hobi, gitu. Ya. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Mengucapkan alhamdulillah saja itu bisa memenuhi timbangan. Ringan kan? Alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal kebaikan. Timbangan ini berapa ya? Apa namanya? Muatannya ini 1 kintal. Nah, alhamdulillah itu memenuhi timbangan itu. Mengucapkan alhamdulillah lagi dapat memenuhi timbangan lagi. Gitu tuh. Perhatikan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Perhatikan ini. Mahalnya tasbih ya. Subhanallah walhamdulillah, dua kata ini atau kalimat ini memenuhi ma bainas samawati wal ardi, antara apa yang di antara langit-langit dan bumi. Jadi pahalanya berat banget mengucapkan subhanallah walhamdulillah.
walhamdulillah. Jadi jadikan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita biasa habis sholat ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Allah akbar masing-masing 33 kali ditutup dengan la ilaha illallah, wallahu akbar. Gitu enggak? Ditutup dengan Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha apa namanya tuh? Ya, ditutup dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu penutupnya ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadilah 100. Nah, kalau mau tidur juga sama bacanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali. Jadi hampir sama saja tuh ya. Zikir setelah sholat dengan zikir sebelum tidur, baca ayat kursi, baca qul huwa falaq bin nas, itu juga sunnah dibaca sebelum tidur. Jadi mesti kita biasakan itu semua ya, baca tahmid, ya tasbih, tahmid, tahlil. Jadi kan mesti 33 kan, 33, 33, 33. Tuh, maka jangan ditambah. Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau sudah 33 langsung alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan diselingi. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah. Namanya bukan 33 dong. Berarti ditambah satu lagi. Jadi 34. Kalau kunci pintu ya giginya ditambah nggak bakal kebuka deh pintu. Ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sudah 33 langsung Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan ditambah alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Itu namanya bukan 33 dong. Itu namanya 34. Tuh. Kalau gigi kunci ditambah satu gigi lagi nggak kebuka dong pintu dengan ditambah. Ya kan? Sudah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sudah 33 kali langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jangan ditambah dengan la Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. La baru la ilaha. Itu tambahan itu mestinya tidak ada. Kenapa? Kenapa? Memang bagus ya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ajarkan itu. Tuh, jadi kita mau pilih yang diajarkan oleh Rasul atau kita mau nambah-nambah juga. Gitu ya. Diingat kunci aja deh, kalau ditambah-tambah nggak bisa kebuka deh pintu. Ya, baik. Wassalatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya. Ya, sholat itu adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun. Ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan apa? Nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Ya, terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ya, di riwayat yang lain, wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kenapa? Kuburan bukan untuk sholat, bukan untuk baca Quran. Gitu. Kalau rumah tidak untuk sholat, tidak untuk baca Al-Quran, ya sama saja dengan kuburan, gelap. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, was-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Rumah pengen terang, ya dipakai untuk sholat-sholat sunnah. Gitu ya. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan. Sedekah itu adalah hujjah, ya, bukti keimanan seseorang. Beriman mesti hobi bersedekah. Kok dijadikan hobi? Harus dijadikan hobi supaya kita bersedekah dalam keadaan senang. Gitu ya, bukan dalam keadaan terpaksa. Ya, was-sabru dia. Sabar itu adalah sinar. Apa beda nur sama dia? Beda. Kalau nur itu pancaran. Ya. Kalau dia itu ada di dalam, kayak matahari itu dia. Wa ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Gitu kan? Allah jadikan matahari sebagai dia. Dia itu apa? Cahayanya dari dalam dirinya. Kenapa? Karena matahari memiliki bahan bakar sendiri. Jadi karena dia punya bahan bakar,
maka dia bercahaya dengan bahan bakarnya. Ya, bersinar. Nah, sinarnya sampai ke bumi, sampai ke bulan. Nah, bulan ini dia memantulkan cahaya ya dari sinar matahari itu. Namanya nur. Nah, sabar itu adalah sinar. Jadi lebih hebat lagi ya dibanding as-shalah. Kenapa? Karena untuk sholat juga butuh sabar. Apa saja butuh sabar. Ya, orang pegang uang butuh sabar, orang tidak pegang uang butuh sabar. Orang jadi pejabat butuh sabar, jadi rakyat butuh sabar. Lihat tuh. Semua butuh kesabaran. Jadi bapak, jadi anak, jadi guru, jadi murid, semua butuh sabar. Tuh, maka sabar itu adalah dia. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Quran itu adalah hujjah yang menguntungkanmu atau merugikanmu. Apa tuh maksudnya? Kapan Al-Quran itu kita terapkan, maka Al-Quran akan membela kita. Kapan Al-Quran itu kita injek, Al-Quran itu akan berbahaya buat kita. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Inna Allah bihadal Qur'ani yarfa'u bihadal Qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini kaum-kaum dan merendahkan kaum yang lain. Kapan diangkat? Apabila kaum itu, bangsa itu mengangkat Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran dilempar, Allah akan rendahkan kaum itu. Baik. Kullun nasi yaghdu. Setiap orang, setiap manusia berpagi-pagi, faba'i'un nafsahu. Ya, maka dia menjual dirinya, famu'tiquha aw mubiquha. Ya, maka dia membebaskan dirinya atau mencelakakan dirinya. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa nih maksudnya? Setiap pagi di hadapan manusia itu ada dua hal. Ada dua hal. Satu hal yang membebaskan dia dari neraka, satu hal yang memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi bagaimana? Jadi setiap orang harus waspada dengan apa yang ada di hadapannya, supaya yang ada di hadapannya ini bisa dia kelola supaya selamat dari api neraka. Jangan sampai tidak bisa mengelolanya. Ya, dikelola. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dalam satu khutbahnya, beliau mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat-sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali lagi? Apa katanya? Tadi Jibril mengatakan kepadaku, Ya Muhammad, rughima anfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli alaika. Amin. Hai Muhammad, rugi, hina seseorang yang namamu disebut di sisinya, tapi dia tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Makanya kalau disebut nama Rasulullah, langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gitu. Jangan diam. Ya, disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, langsung baca sholawat. Ya, itu pertama ya. Terus yang kedua, rughima anfu rajulin adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah. Rugi, hina seseorang yang menjumpai dua orang tuanya, tapi keduanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maksudnya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Apa artinya? Artinya adanya kedua orang tua itu bisa kita kelola untuk kita masuk surga. Layanilah orang tua sebagaimana ia melayani kita di waktu kecil. Nggak bisa, nggak bakal bisa. Minimal kita perhatikan kebutuhannya. Minimal kita tidak melupakannya. Apa yang jadi kebutuhannya kita mesti penuhi. Jangan sampai orang tua menjadi sedih karena kita. Orang tua rindu, jangan sampai orang tua tersiksa karena rindu kepada kita. Begitu ya. Jadi mesti dikelola adanya kedua orang tua itu. Terus yang terakhir ini hubungannya dengan puasa. Apa katanya? Rughima anfu rajulin adraka ramadhana fayakhruju min ramadan falam yughfar lahu. Rugi seseorang yang menjumpai Ramadan, begitu Ramadan selesai, dosanya masih tetap belum diampuni. Jadi Ramadan ini mesti dikelola. Gitu enggak?
Nah, itu makna dari kullun nas yakhdu faba'un nafsahu famu'tiquha aw mu'biquha. Gitu ya. Dikasih amanat anak, ya dikelola supaya dengan adanya anak itu kita masuk surga, dapat pahala banyak, menjadi berkah. Gitu. Ya, diajari anak hal-hal yang mulia, kasih basic yang benar. Ya, ini hadis rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, lumayan dapat satu hadis ya. Ustadz, tadi yang satunya kelewat, satunya itu apa ya? Yang tadi rugi kena orang tua, yang satu lagi apa tadi? Ya, rugi orang yang menjumpai Ramadan selesai, tetap dosanya tidak diampuni. Yang nomor satunya. Yang nomor satu teh, nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebut di sisi dia tidak mengucapkan sholawat. Oh iya iya. Silakan kalau mau bertanya, ada yang mau bertanya? Silakan Bu Nini. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Pada tidur kan ini ibu-ibu? Nah, ya seperti itu. Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Ada. Tidak tidur, Terlalu asyik menyimak ini banyak materinya. Ya, ini kan bukan penafsiran. Saya hanya menerjemah ya. Diterjemah, diterangkan sekilas. Diterjemah, diterangkan sekilas supaya dapat hadisnya banyak. Iya. Keterangan yang panjang-panjang juga kalau kan intinya cuma itu ya, banyak. Jadi yang inti-inti. Saya misalnya yang inti misalnya dzikir subhanallah. Ya 33 ya 33 dong. Jangan ditambah lagi subhanallah alhamdulillah. Subhanallah bihamdi. Alhamdulillah berarti kan bukan 33 dong. 34 begitu. Gitu kan? Iya. Ya, selama jadi, ini saya juga nambah-nambah, Ustaz. Ya, Ibu pasti akan jumpai di masjid di mana kalau ada dzikir bareng-bareng itu pasti ada ditambah. Alhamdulillah sudah 33 ditambah lagi. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar. Berarti tidak 33 dong. Ya kan? Jadi saya ingatkan yang itu terjadi supaya menjadi pengetahuan bagi kita untuk bisa merubahnya. Terus ya, Bu. Terus yang kedua, mumpung masih lockdown ya. Jadi kan ini kesempatan yang luar biasa. Iya, betul, Ustaz. Ustaz. Ya, silakan. Ini masalah yang zikir 33 itu memang saya yang termasuk yang nambah-nambah itu selama ini. Karena ada bukunya ya, jadi membaca dari buku. Tapi ada juga yang zikir pagi petang itu kan ada yang Imam Syafi'i itu. Nah di situ kan juga ada penjelasannya ya, misalnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darassalam. Itu jangan ditambah-tambah seperti itu, katanya langsung aja. Iya, jadi kan kalau dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang dari Rasul. Jadi ya Allah, engkaulah sumber segala kesejahteraan. Wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan. Enggak ada wa ilaika ya'udus salam itu, dan kepadamu lah kembalinya segala kesejahteraan. Kenapa? Karena kesejahteraan itu tidak pernah lepas dari Allah. Kalau kembali berarti pernah lepas dong. Ya enggak? Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu salam itu kembali. Memang selama ini salam kemana sehingga kembali kepada Allah? Ya, tambahan yang enggak masuk logika, tambahan yang bukan enggak masuk logika, bertentangan dengan kemahasejahteraan Allah Subhanahu wa taala. Terus saya pikir begini, Ustaz. Sempat waktu itu kan kayaknya ketika mengurangi, terus ternyata di masjid kan lebih banyak juga lengkap seperti yang sebelumnya gitu. Sampai saya bingung nih yang benar yang mana ya? Nggak apa-apa lah lebih. So, kalau enak lebih daripada kurang. Akhirnya saya ngomongin sebenarnya kalau kita belajarnya rapih itu semua pasti sederhana. Ya, zikir sederhana. Ya, untuk urusan yang lain nggak ada yang sulit. Ya. Islam ini nggak ada yang sulit aturan.
Tapi kalau dimodif ya begitu. Ya mestinya jangan dimodif-modif lah. Tapi ini kan mesti belajar. Belajar sedikit, nanti kita tahu. Gitu nggak? Nah, kalau nggak belajar mana tahu. Tapi apakah boleh? Ya, jalan aja nggak apa-apa. Itu khilaf aja. Yang dimaksud itu ada tambah-tambah gimana? Ya udah. jangan dikatakan bid'ah apa segala, udah jalan aja. Ya dia zikir, nah, pasti ada nilai. Tapi kita sebagai pelajar, kita kan lagi belajar nih, sebagai pelajar mesti paham itu. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya ini 33. Terus saya katakan, ya jangan ditambah dong, bener kan? Terus yang nama-nama ya mereka nggak tahu gimana. Kepada orang yang tidak tahu kita katakan bid'ah, ya marah dia lah. Ya, kepada yang tidak tahu kita ajak belajar, gitu nggak? Dengan belajar dia tahu, oh ini toh kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ini gimana? Oh yang ini ada penambahan, gitu. Gitu nggak? Kalau Ustaz kalau udah subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, terus doa-doa lain seperti Sayyidul Istighfar gitu kan. Ada dari contohnya kan dari hadis Abu Hori ya. Itu kan nggak apa-apa ya itu mah. Iyalah, ada contohnya. Kalau urusan doa, bebas doa di luar sholat mah. Mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Dayak, ya boleh. Doa mah bebas. Ya, doa saat sujud juga bebas. Saat sujud di sholat sunnah ya bebas. Mau doa apa saja, yang penting pakai bahasa Arab. Gitu ya. Silakan. Berarti yang tadi itu bab zikir ya Ustadz ya? Gimana? Yang berarti yang tadi itu bab zikir ya, yang tidak boleh sembarangan itu ya? Iya, yang Rasul sudah batasi jumlahnya kita jangan tambah. Ya, yang syariat katakan zikirlah sebanyak-banyaknya, ya kita jangan batasi. Gitu kan? Iya. Wadhkurullaha katsira, zikirlah kepada Allah yang banyak, kan? Itu kan fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa katanya? Kalau sholat Jumat sudah selesai, bertebaranlah kalian di muka bumi. Yang kerjalah, yang jualanlah. Wabtaghu min fadlillah. Dan carilah karunia Allah. Terus wadhkurullaha katsiran, zikir yang banyak. Orang kerja tuh zikir yang banyak, jangan ngobrol yang banyak. Sambil kerja, sambil zikir, sambil jualan, sambil zikir. Jangan sambil jualan, sambil ngerokok, sambil nonton TV. Yang nggak berkah. Itu kunci. Wadhkurullaha katsiran, zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, pasti sukses. Gitu kan? Nah, diikuti itu kuncinya jualan, kuncinya kerja. Supaya berkah. Gitu kan? Ya, saya kira itu ya. Baik, ada lagi? Ustaz, boleh nanya nggak daripada yang nggak ada yang lain? Iya, boleh lah. Terkait ini Ustaz, doa-doa ini kan ada tuh kalau seandainya saya punya buku tuntunan sholat tahajud gitu ya. Nah, di situ sholat ya. Jadi kalau seandainya saya memulai sholat tahajud kan biasanya 10 terakhir Al-Baqarah dibaca dulu sebelum sholat. Nanti ada doanya. Nah, kalau 10 Al-Baqarah itu kan yang terakhir itu kan Al-Quran. Jadi kemarin kan sempat belajar bahasa Arab tuh di FHQ Bintaro. Terus guru bahasa Arab itu mengatakan kalau seandainya di Al-Quran itu memang wajib gunnah itu. Tapi ketika doa-doa biasa tapi tulisan Arab itu nggak pakai gunnah. Itu benar nggak sih Ustaz? Iya, sama dengan misalnya anti gitu, bukan anti gitu. Iya, benar. Benar nggak? Iya, tajwid itu hanya untuk Quran aja. Oke. Iya. Berarti di Arab memang nggak ada ya Ustaz ya. Jadi kalau doa-doa kita langsung aja nggak pakai guna-guna gitu. Enggak. Ya, oke, makasih Ustaz. Ingin klarifikasi, ragu. Ya, seperti adzan ya. Adzan itu nggak pakai tajwid itu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allah. Panjang banget kan? Iya. Kalau pakai tajwid nggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Jadi cuma 2 ketuk aja kan. Kenapa? Gitu. Karena tajwid itu hanya untuk Quran. Waktu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ayat dan Jibril mengajarkan bagaimana membacanya, Rasul juga heran, kok begini caranya ya? Nggak sama dengan bahasa sehari-hari cara pengucapannya. Yang ini mesti gunnah, yang ini mesti ikhfa. Quran itu diturunkan bersama tajwidnya itu. Ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang Arab nggak begitulah, ya. Adanya Berarti kalau lagu-lagu bahasa Arab itu jadi boleh saja dong ya Ustadz ya, walaupun dia sebenarnya harusnya 2 ketuk, dia panjang-panjangin gitu. Boleh aja. Lagu Arab sih seenaknya juga panjang pendeknya kan? Iya. Ya, makasih Ustadz. Masih ada yang mau bertanya lagi? Ustadz, ini ada yang dari Ibu Laks. Apa itu? Dari Ibu Laksmi, apa beda doa dan zikir? Ya, doa itu bagian dari zikir. Ya. Doa bagian dari zikir. Baca Al-Quran bagian dari zikir. Ya. Kalau doa itu ya khusus dia permintaan. Kalau kita minta, doa itu ya permintaan dari hamba kepada Tuhannya, itu namanya doa. Ya. Jadi permintaan kan biasanya dalam bentuk fi'il amar kan, dalam bentuk kata kerja bentuk perintah. Ya Allah berilah saya. Bukan kita sedang memerintah Allah, kita sedang meminta. Itu namanya al-amru minal adna ilal a'la wa huwa doa. Perintah dari yang rendah kepada yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu namanya doa. Kalau zikir, ya doa itu masuk bagian zikir. Zikir itu sifatnya lebih umum. Sholat bagian dari zikir. Baca Quran bagian dari zikir. Ya, membaca la ilaha illallah adalah zikir. Gitu ya. Baik, ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada dari saya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, merujuk dari doa setelah sholat duha, Ustaz. Itu kan ada disebut di sini wa in kana haraman fatahhir. Jadi ya fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaq. Kan itu di situ artinya minta apa yang haram disucikan. Iya. Itu coba Ustaz tolong dibantu klarifikasinya. Ya, kalau misalnya Allahumma inna duha wal baha wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudruka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Gitu kan? Wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu. Gitu enggak? Iya. Nah, sampai wa in kana haraman fatahhirhu itu mestinya nggak begitu dong. Masa haram suruh disucikan? Iya. Tapi kalau orang yang ahli sastra bukan itu maksudnya. Kalau memang itu haram, mestinya kalau haram jauhkanlah, gitu nggak? Iya. Nah, mestinya tuh. Jadi logikanya wa in kana haraman fasrif fasrifhu anni. Maka jauhkanlah dariku. Gitu nggak mestinya? Iya. Bukan haram itu minta disucikan, bagaimana yang haram itu jadi suci? Gitu kan? Iya. Ya. Logika kita ya. Tapi kalau orang filsafat sih bisa diputar-putar itu semua. Ya.
yang salah jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Gitu ya. Terus ada lagi bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika. Ya, dengan hak, dengan kebenaran pagimu. Dan kenapa itu dengan kebenaran pagimu? Kenapa enggak langsung birahmatika ya arhamar rahimin? Kan enak ya. Iya. Enggak. Dengan rahmatmu, wahai zat yang paling pengasih dan penyayang. Gitu enggak? Saya kira itu deh. Jadi kalau misalnya kita drop aja, artinya hilangkan yang kana haraman fatahhirhu, yang bihaqqi duhaika wa bahaika itu dihilangkan juga, diganti aja. Ya, innaka ala kulli syai'in qadir kan ya, enak. Ya. Ya. Ya, jadi kita kembalikan ke Asmaul Husna ya. Ya, itu sekedar koreksi aja. Baik, ada lagi? Jadinya ngaji bukan 1 jam deh. Ya ilahi ya, 1 jam setengah. Bonus. Kan mau habis sholat duha ya Ustaz ya? Iya, jadi kalau sholat sunnah isyraq itu adalah sholat sunnah permulaan duha. Ya, isyraq itu duha itu. Ya, jadi permulaan waktu duha itu 10 menit kira-kira setelah matahari terbit. Sampai 10 menit sebelum zuhur. Jadi panjang waktu sholat duha. Nah, yang paling utama itu ketika unta yang disapi merasa kepanasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Sholatul awabin hina tarmidul fisal." Ya, disebut sholat awabin atau sholat duha. Sholatul awabin itu apa maksudnya? Sholatnya orang-orang yang bertobat. Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Hina tarmidul fisal. Ketika onta-onta yang disapi merasa kepanasan. Jam berapa tuh? Ya, jam 9 itu sudah kepanasan itu. Ya, kan di Saudi itu jam 9 mataharinya ada 4 biji, jadi panas banget. Nggak kayak di sini biasa aja. Di sana panas. Apalagi kalau sudah jam 10, jam 11, panas. Ya. Gitu ya, jadi kalau di Indonesia sebenarnya setengah 11 itu ya Ustaz ya? Ya, jam 10 sudah, ya jam 10, jam 9, jam 10 itu sudah mulai waktu-waktu utama untuk sholat duha. Tuh. Tapi kalau kita sebagai pekerja tuh, ya dilihat ya, kalau dalam aturan instansi kerja kita itu, misalnya ya, tidak boleh melakukan sholat duha di waktu-waktu kerja, ya udah kita harus taati. Jadi kapan masuknya kan jam 8. Ya sebelum jam 8 udah datang dong di kantor. Ya, waktu kan jam berapa berangkat ke kantor? Misalnya setelah matahari terbit. 10 menit setelah matahari terbit, kita sholat dulu baru kita berangkat. Sholat 2 rakaat kita berangkat. Jadi mau ke kantor kita sholat dulu. Nah, terus sampai kantor jam berapa? Jam 7:30 tuh. Masih ada setengah jam. Cukup dong sholat nambah lagi 6 rakaat. Gitu enggak? Supaya kita tidak merugikan perusahaan atas nama sholat duha. Gitu ya. Maksud saya yang saya tanyakan tadi itu yang Ustaz Sutut ketika doa sholat duha itu tadi kan ada yang dikurangin ya? Ya, yang wangkana haraman fatahhirhu itu dibuang aja. Itu kan artinya apabila rizkinya haram maka sucikanlah. Iya itu. Ya, dibuang aja. Mestinya kalau haram jauhkanlah, jangan disucikan dong, orang haram kok. Jadi dibuang aja atau diganti kalimatnya? Kalau diganti wa in kana haraman fasrifhu anni. Kalau dia haram maka jauhkanlah dia dariku. Gitu enggak? Ya. Misalnya mana yang haram, misalnya korupsi ya. Dapat uang dari korupsi, ya Allah sucikanlah. Masa sih begitu? Ya enggak? Gitu. Makanya heran juga tuh bacanya. Artinya. Makanya saya tanya, Bu. Kalau baca artinya itu kayaknya aneh aja ya. Apabila haram, apabila itu dari korupsi fatahir maka sucikanlah ya, jangan Kita begitu sucikan. dong. Ya.
Udah tahu haram. Baik. Saya kira itu ya. Yang bihaqqi duhaika wa bahaika dibuang saja. Ya, diganti birahmatika ya arhamar rahimin. Kan enak tuh. Ya, dengan rahmatmu wahai yang maha rahman, yang maha rahim. Gitu kan enak kan? Ya, diganti dengan asmaul husna. Kan Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, berdoalah dengan asmaul husna. Gitu kan? Jangan bihaqqi duhaika wa bahaika. Gitu kan? Asmaul husna itu ya Rahman ya Rahim, gitu kan? Birahmatika ya arhamar rahimin, itu asmaul husna. Oke ya? Jam 9 nih, Ustaz. Iya, ini udah jam 10 nih. Jam 7. Jam 7 ya. Ya, sekilas ikhlas, tobat dan sabar. Aduh, ikhlas, sabar, tobat. Luar biasa ya, Islam ini ajaran Luar biasa. benar. Jadi Islam ini ajaran benar, ajaran suci, bersih, ngajak kita luhur, ngajak bersih kita ya mulia. Ustaz ya. Iya, ngajak kita mulia. Ibu. Oh ya. Kalau anak-anak belum pernah ngajarin supaya yang anak laki-laki terutama suruh nyuci piring itu nggak pernah, dosa nggak tuh Ustaz? Ya. Suruh nyuci piring, sudah makan suruh nyuci piring gitu. Mestinya dilatih ya, anak laki-laki disuruh bersih-bersih, nyuci piring gitu. Mestinya supaya dia paham kalau itu adalah tugas iman. Iya. Bersih-bersih itu tugas iman, itu prakteknya iman. Iya gitu ya. Kan terkadang anak saya bukan pembantu, bukan urusan pembantu atau bukan pembantu ya. Iya. Ini urusan iman. Urusan iman karena bersih adalah iman ya, setengah dari pandang. Iya ya. Seorang ibu juga harus melatih anaknya. Dilatih, jangan sampai berdua dicuci terus pakaian dicuciin, jangan. Iya, jangan ya. Tahu bersih, tahu dilicin, tahu makan, tahu bersih nggak boleh, harus dilatih ya. Nyuci sendiri ya, nyuci baju juga harus dilatih. Penting juga dia dilatih untuk nyuci baju orang tuanya. Supaya dia dapat pahala besar, dapat surga. Iya. Gitu, ya. Iya betul Ustaz. Ya makasih Ustaz. Jazakallah khairan katsira. Ya Bu Nini nih, udah mau maghrib nih. Iya. Baik, teman-teman semua, kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ustadz. Kita belajar untuk menjadi sabar dan ikhlas. Ilmu ikhlas dan sabar itu memang agak sulit, tapi kita berusaha untuk bisa menjadi sabar dan ikhlas ya. Baik. Tutup pengajian ini dan jangan lupa nanti ada kajian duha ya jam 10:30. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir di kelas nanti. Untuk itu kita selesaikan sampai di sini pengajian subuh ya. Dengan membaca alhamdulillah dan kafaratul Jazakallahu khairan katsira. Sama-sama. Terima kasih Mbak Nini. Terima kasih sama Ibu. Kita tutup ya. Ya, gembok aja. Terima kasih Pak Ari. Yuk sama-sama, Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah.